Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat dan masih bersemangat untuk belajar online dari rumah ya. Ya, karena situasi yang menuntut kalian untuk menjalani pembelajaran online dari rumah. Ya, semoga kalian bisa segera kembali ke madrasah dan berkumpul dengan teman-teman yang lain ya agar bisa lebih bersemangat lagi dalam belajar. Baik, hari ini kita masih melanjutkan pembelajaran yang kemarin, masih tentang bab 2 ya, karena nanti di tanggal 13 kalian akan mengikuti ujian tengah semester ya, dengan bahan ujian dari materi bab 1 dan 2, mulai yang ada di buku paket dan yang ada di barcode, yang insya Allah hari ini saya sampaikan untuk barcode yang ada di bab 2 ya. Kemarin kalian sudah mendapat barcode yang di bab 1, hari ini Ustadz sampaikan untuk materi barcode di bab 2. Baik, kita masuk ke materi buku paket yang kemarin sudah saya kirimkan filenya melalui portal kalian masing-masing ya, dimana kita masih belajar tentang teks pidato persuasif ya. Nah, di buku paket ini di bab 2 ini ada 4 teks ya, 4 teks pidato persuasif ya. Nah, pada setiap teks atau setiap bab bahasan tentu ada materi pembahasan tentang struktur kebahasaan dari materi yang kita pelajari. Nah, seperti halnya kita kalau beli minuman ya di rumah makan atau di warung mie ya, tentu ada beragam macam jenis minuman, tapi ada kesamaan dari semua jenis minuman tersebut ya, ada kesamaan bahan. Nah, sama dengan ketika membuat teks, ada kesamaannya ya pada struktur kebahasaan. Nah, di bab 2 itu sudah ada contoh bagaimana menyusun teks pidato persuasif dan bagaimana struktur susunan dari teks pidato persuasif itu sendiri. Nah, di sini ada struktur kalimat ya di halaman 69. Nah, untuk pembelajaran tentang struktur kalimat ini akan saya sampaikan setelah PTS agar bagaimana sih mempelajari struktur kalimat yang mudah ya, karena selama ini kendala kita ketika belajar bahasa Indonesia, kita akan terbentur dengan bagaimana menentukan subjek, predikat atau objek pada satu kalimat. Nah, itu nanti akan saya bahas di pertemuan setelah PTS. Nah, pada sesi ini atau pada bab 1 dan 2, kemarin bab 1 kalian sudah ada tugas dan ulangan harian. Nah, di bab 2 ini ada 2 tugas dan 1 ulangan harian. Nah, tugas pertama kemarin kalian sudah membuatnya dengan merangkum poin-poin yang terdapat di halaman 44 hingga 66. Nah, tugas yang kedua kemarin juga sudah saya sampaikan melalui kelas konferensi bahwa kalian saya minta untuk membuat kesimpulan dan tanggapan atas 4 teks pidato persuasif yang ada di buku paket bab 2. Nah, pekerjaan tersebut sudah saya sampaikan tugasnya di pertemuan kelas konferensi kemarin. Nah, untuk link pengumpulan akan saya kirimkan hari ini juga ya melalui portal kalian masing-masing. Ada 2 jenis. Nah, maaf, ada 3 nantinya. Tapi hari ini tetap 2 dulu. Yang pertama untuk
link untuk mengumpulkan rangkuman, dan yang kedua adalah link untuk mengumpulkan tugas, kesimpulan, dan tanggapan atas 4 teks pidato persuasif yang ada di bab 2. Nah, di bab 2 ini kemarin sudah saya jelaskan ya tentang struktur dari teks pidato itu sendiri, ya, kemudian unsur dan kebahasaan dari teks pidato itu sendiri. Nah, di sini kelanjutan dan kemarin ya ada tambahan teks pidato. Ya, kalau yang kemarin di halaman 43 hingga 66 ada 3 teks pidato persuasif. Yang pertama tentang problematika remaja, yang kedua tentang toleransi, yang ketiga tentang memilih tontonan, dan yang keempat ada di materi yang saya sampaikan kemarin ya tentang pidato kebudayaan. Nah, keempat teks pidato tersebut kalian cermati, kalian pahami, kemudian kalian simpulkan. Ya, kesimpulan. Nah, ya, kalian membuat kesimpulannya, kemudian memberi tanggapan. Nah, yang membedakan kesimpulan dengan tanggapan, kalau kesimpulan itu murni dari teks pidatonya sendiri yang kemudian kalian simpulkan. Nah, sedangkan tanggapan kalian bisa menyatakan atau menguatkan pendapat atau menguatkan isi teks pidatonya, bisa juga dengan menambahkan atau menyarankan dengan bahasa kalian masing-masing. Nah, kedua tugas itu teknisnya ditulis di buku tulis masing-masing dengan urutan judul teks pidato, di bawahnya kesimpulan, di bawah kesimpulan adalah tanggapan. Berikutnya bersambung dengan seterusnya ya, dilanjut dengan pidato selanjutnya judulnya apa, kemudian dilanjut kesimpulannya dan tanggapan dari kalian sendiri apa, begitu seterusnya hingga sampai 4 teks pidato persuasif kalian selesaikan kesimpulan dan tanggapannya ya. Nah, untuk latihan-latihan soal bisa kalian kerjakan dari evaluasi bab 1 ya, evaluasi bab 2 termasuk ada latihan ulangan tengah semester bab 1 ya, itu ada di akhir bab 2 setelah evaluasi atau uji kompetensi bab 2. Di belakangnya ada latihan ulangan tengah semester. Nah, ini bisa kalian gunakan untuk latihan ya, latihan soal-soal, karena nanti masih ada 1 kali ulangan lagi di hari Kamis ya, sebelum kita masuk ke PTS. Nah, di sini juga saya lampirkan tentang isi barcode yang ada di bab 2 ya, tentang teknik berpidato. Nah, ini bisa kalian cermati pengertian-pengertiannya, manfaat pidato seperti apa, kemudian ada jenis-jenis pidato, dan persiapan berpidato bagaimana, pelaksanaan berpidato seperti apa, kemudian hal yang harus dihindari ketika berpidato itu apa saja ya. Di sini sudah ada, kemudian keterampilan yang harus dimiliki seorang yang melakukan pidato, ada verbal, nonverbal, dan intelijensi atau wawasan yang luas. Kemudian pengetahuan tentang kegiatan yang berkaitan dengan pidato serta tips sukses berpidato. Nah, saya kira demikian dulu untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk tugasnya ditulis tangan di buku tulis yang rapi ya, kemudian difoto dan dikirim sesuai link yang saya berikan hari ini. Sekian dulu dari saya, tetap semangat, salam untuk keluarga di rumah, dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.